Assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video pengakuan dari Gus Khory, yang mana tujuan dari Fuad Pleret itu apa ya teman-teman. Ternyata ada tujuan tertentu untuk membenci para habib ya teman-teman. Astagfirullah. Dan di sini Gus Khory mengakui ternyata dibayar oleh Gus Fuad Pleret. Nggak tahu masalah bayar berapa sih teman-teman. Kita lihat aja ke videonya, dan nanti ada Kiai Pribumi yang berkomentar masalah nasab ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita simak videonya. Jatuh suasana mau ngejatuhin saya ini teman-teman ya. Kalau nggak digigit ya saya nggak gigit lah, ya kan. Cuman dianggapnya saya itu mau dijadikan seorang yang tunduk atas kemauan dia, kemauan mereka-mereka yang punya siasat politik, yang mereka mungkin melalui proses masalah nasab ini mengambil manfaat untuk politik, teman-teman, ya. Sehingga bikin-bikinlah ormas, bikin ormas, gitu mah, ya. Bikin ormas, bikin persatuan, ya, untuk tujuan bahasanya sih mendukung Kiai Iman, gitu. Dan si Fuad Pleret saya udah nggak suka sama dia nggak suka, masa nggak masalah, ya? Tinggal hitung aja, Fuad. Ente pernah ngasih pulus buat aneh, tinggal hitung aja, ntar gue bayar. Sampaikan sama dia. Ulama masa kini, tapi ketika Buya wajib ngomong kepada semua umat Islam di muka bumi ini, jangan percaya kepada mereka. Sudah titik. Kita harus lebih percaya kepada para ulama, percaya kepada para aulia yang sudah jelas kewaliannya. Walaupun yang mengatakan itu adalah disebut ulama masa kini, tapi ketika dibandingkan dengan ulama-ulama yang betul-betul ulama, bahkan kewaliannya masyhur di mana-mana, yang mana mereka mengakui kepada Sadah Ba'alawi ini adalah sebagai zuriyah Rasulullah SAW, maka kita harus lebih percaya kepada itu, jangan percaya kepada ini. Ya, ingat, ya, pahami oleh kita semua, pahami oleh kita. Catat dalam pikiran kita. Seperti orang-orang Wahabi yang tidak percaya kepada Imam Syafi'i, tidak percaya kepada ulama-ulama madhab, ya, nggak mau langsung kepada Quran dan hadis. Nah, persis seperti itu. Mau bagaimana sampai kepada Quran hadis kalau tidak melewati para ulama-ulama itu? Gak mungkin itu, gak mungkin. Maka caranya ingat, untuk menguatkan keyakinan kita mereka itu salah, gampang caranya. Kita lebih percaya kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i apakah kepada Ustadz ini? Sudah begitu aja. Karena kita percaya kepada Ustadz ini adalah kepercayaan, kita kepercaya kepada Imam Syafi'i kepercayaan. Tinggal bandingkan antara Imam Syafi'i dan Ustadz ini. Udah begitu, ya. Walaupun ngomong gitu ngomong ini, saya lebih percaya kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Hambal ketimbang sama ente. Sudah gitu aja, wis. Udah, gak ada tawar menawar. Makanya saya tetap mau mengikuti beliau-beliau, karena saya lebih percaya kepada mereka daripada percaya kepada Anda. Tidak. Nah, kepercayaan ini nggak bisa dipaksakan, ya, nggak bisa dipaksakan. Ingat, Allah. Kalau Anda mengatakan, oh Imam Syafi'i itu kan bukan Nabi, Imam Malik bukan Nabi, ya, kita harus lebih percaya kepada Nabi, kepada Allah Ta'ala, kan? Tinggal saya bertanya kepada Anda, kan? Apakah Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya, ya, mereka ini tidak mengikuti Nabi dan tidak mengikuti Allah? Lalu apakah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ini tidak mengetahui kepada sunnah Nabi dan kepada Quran, atau lebih mengetahui kepadanya ketimbang Anda? Pahami?
Siapa yang lebih dekat kepada alam Nabi dan sunnah Nabi? Antara Imam Syafi'i dan antara Anda. Begitu harusnya, matematika akalnya harus begitu. Jangan begini, menipu umat, menipu manusia ya, dengan permainan akal seperti ini. Nabi Muhammad dan Imam Syafi'i ya nggak akan sama lah. Ya beneran Nabi Muhammad pasti itu daripada Imam Syafi'i, maka ikuti Nabi Muhammad. Ya, itu adalah permainan akal yang kamu mengelabui manusia. Tapi kalau dibalik pertanyaannya sekarang, Imam Syafi'i tahunya kepada sunnah Rasul, dan Anda coba tanya semua manusia, akan lebih percaya siapa? Imam Syafi'i yang dari kecil terus menggeluti ilmu Quran dan Sunnah sampai menjadi mujtahid mutlak. Saya belum pernah dengar Anda mujtahid mutlak. Saya belum pernah mendengar bahwa guru-guru Anda, ustadz-ustadz Anda itu mujtahid mutlak. Enggak. Andai kata Anda betul-betul mujtahid mutlak di zaman ini, tetap saya lebih percaya kepada Imam Syafi'i ketimbang kepada Anda. Karenanya banyak alasannya. Al-Imam Syafi'i itu siapa? Muridnya tabi'in muridnya sahabat muridnya Nabi. Kamu untuk sampai kepada tabi'in saja melewati berapa puluh dan berapa ratus tahapan, dan itu akan lebih memungkinkan kamu yang salah, kamu yang bodoh ketimbang mereka. Gitu. Ilmu akal kudu gitu, sialah untuk itu ngaco sia, cilaka sia gitu kan. Jadi takkan Quran hadis disangka Imam Syafi'i itu tidak tahu Quran hadis. Ya. Terus bikin matematika yang hanya menipu umat. Jadi umat yang awam begini mikirnya, oh ini Rasul, ini Imam Syafi'i, ya beneran Rasul. Itu hanya matematika orang awam saja. Tapi kalau dibalik bukan begitu. Kepada Rasul antara Imam Syafi'i dan kamu lebih tahu mana. Kepada Quran dan Sunnah antara Imam Syafi'i dan kamu lebih tahu mana. Begitu aja. Jelas? Ya, jelas nggak ini? Harus jelas ini. Ya, seperti sekarang ini sampai mengeluarkan fatwa dengan keras. Ente mufti bukan ente? Ente ngaji di mana? Siapa yang mengangkat ente sebagai mufti? Apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad, hidupkan. Yang dilarang Nabi, jauh yang dilarang Nabi. Hindari yang dilarang Nabi. Itu sudah bagian kita membela Nabi Muhammad SAW. Asyiral ikhwah rahimakumullah. Itulah kalau kita lihat para sahabat, mereka itu cepat sekali dengan perintah atau larangan Nabi SAW. Kalau sudah diperintahkan rebutan, dilarang, mereka yang sangat jauh. Seperti gambaran, mereka itu orang yang sudah benar-benar matak dengan minuman keras dulu kan. Orang yang kecanduan hebat dengan minuman keras. Tiba-tiba di hari raya kejadian, hari raya lagi rame-ramenya, mereka buat minuman itu pakai gentong-gentong besar untuk bersenang-senang di hari raya. Subhanallah. Udah siap, tiba-tiba di hari raya itu juga lagi udah saat-saatnya mereka ingin bersenang-senang dengan minuman-minuman, turun ayat dilarang minuman keras. Subhanallah. Di saat itu juga mereka hancurkan semua gentong-gentong yang besar itu. Bukan lagi mereka tumpahkan, hancurkan, biar nggak ingat lagi tempat-tempat yang seperti ini. Langsung Anas bin Malik cerita, dia sendiri suruh Abu Talha, ayat ininya, ambil mewal, ambil ya palu itu, pukul, hancurkan secepat itu. Coba, ini orang yang kecanduan udah hebat. Awas ada yang kecanduan, merasa kecanduan ya, sampai sekarang. Itu dulu di masa Nabi udah lepas, sekarang kadang-kadang baru mulai. Nauzubillah. Hati anak-anak muda, obat-obatan yang terlarang ini jauhi.
Jangan ngaku cinta Nabi kalau masih musuhnya Nabi, memerangi Nabi kalau melakukan itu. Ingat, inti yang berperang atau memerangi kelompok Nabi Muhammad dengan memakan-makan atau ya, dengan obat-obatan. Ingat, musuhnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dilarang. Ingatin, masyarakat ikhwah rahimakumullah. Cintai Nabi Muhammad SAW. Mau mencapai cinta Allah kita sebetulnya nggak berat seperti yang ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ingat Nabi Allah Ibrahim, untuk mencapai cinta Allah syaratnya apa? Syaratnya, dia kan waktu itu cinta banget ketika dapat anak laki-laki pertama kali, udah lama. Istrinya udah umur 80 tahun dan dapat anak. Akhirnya dapat. Jadi yang kedua, nah ini yang kedua jadi pertamanya. Kalau nanti ada yang balik lagi yang pertamanya. Berarti berkah ya. Paham nggak? Ya nggak paham nggak apa-apa lah. Kan beliau pertama dengan Sayyidah Sarah. Terus dapat lagi Sayyidah Hajar. Dapat dari Siti Hajar. Dapat keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dapat anak pertama, cinta luar biasa dia. Sayang sekali sama Nabi Allah Ismail. Allah ingin buktikan apakah dia lebih cinta sama anaknya atau pada Allah. Buktikan. Lalu gimana? Disuruh sembelih anaknya. Masya Allah. Sembelih anakmu. Kira-kira ini berat sekali kalau untuk kita untuk membuktikan cinta. Tapi beliau lakukan itu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah min as-salihin. Subhanallah. Anaknya juga luar biasa. Tapi walaupun anak luar biasa, tambah anak luar biasa, tambah sayang kita. Ya. Ini beliau lakukan. Berat sekali untuk mencapai cinta Allah, beliau lakukan. Ya, dengan hasilnya yang kita ketahui. Tapi kalau kita untuk cinta Allah, Allah nyatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad, kalian mencapai cinta Allah. Enggak berat, enggak harus bunuh anak, enggak harus nyembelih anak, enggak harus korban. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, ini yang perlu kita buktikan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Majelis yang kita hidupkan ini, alhamdulillah, majelis yang mengajak kita untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Karena kita mencapai cinta Allah melalui pintunya. Pintu kita pada Allah Nabi Muhammad SAW. Cinta pada Nabi Muhammad wajib. Setiap individu kita wajib cinta sama Nabi kita Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad aslun min usuliddin. Salah satu pokok agama kita ini adalah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Orang nggak bakal mencapai cinta Allah, nggak mencapai kedudukan pada Allah, melainkan melalui Nabi Muhammad SAW. Wantababullah ayyumri'in atau min ghaibika la yadkhul, engkau pintu menuju pada Allah. Siapapun yang kepingin pada Allah, menuju pada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad SAW, nggak bakal diterima oleh Allah. Ada kelompok begitu, kelompok begini, Masya Allah. Selain melalui Nabi Muhammad SAW, ikut dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, Masya Allah sekarang ini. Ya, walaupun yang aku cinta Nabi, itulah tadi. Dengan kebohongan-kebohongan, bukan dengan dasar takut pada Allah. Ini ya jelas-jelas tidak pada jalannya. Fitnah di akhir zaman luar biasa, Masya Allah. Tadi sudah digambarkan oleh Abu Yahya tadi, Masya Allah. Ya, fitnah macam-macam. Orang menanamkan biar kita intinya biar tidak cinta sama Nabi Muhammad, biar mengusir Nabi Muhammad. Enggak langsung, dengan macam-macam cara. Bahkan dengan memusuhi sahabat Nabi, dengan memusuhi keluarga Nabi. Kadang-kadang mengungkap masalah ayah bunda Nabi, dibilang di neraka. Itu semuanya intinya untuk memotong cinta kita pada Nabi SAW. Kalau orang ada rasa cinta apapun yang ada pada yang dicintai, semuanya pasti dicintai. Jeleknya aja bagus, apalagi yang bagusnya. Yang jelek, yang ada pada yang dicintai, udah ketutup. Karena kita cinta. Tambah lagi yang bagusnya. Buktikan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana ya, hubungan kita dengan beliau itu, buktikan apapun yang berkaitan dengan Nabi. Kalau kita cinta sama beliau, kita cinta.
Kita cinta sama Nabi, anak keturunan Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, tanah tempat tinggal Nabi SAW, kota Madinah, tanahnya itu dicintai. Itu tanda orang cinta. Apa saja peninggalan-peninggalan dicintai. Kalau lihat mereka pada yang cinta para sahabat itu sendiri, luar biasa. Apapun yang ada dari peninggalan Nabi, itu disimpan, disayang. Rasulullah pernah memakai tikar sholat di satu tempat, di salah satu rumah seorang sahabat, ditaruh tikar itu, disimpan, dijaga, dicium. Kenapa? Cinta dasarnya, bukan mencinta sama tikar yang udah lama, sudah rapuh, sudah apalagi tikar sudah hancur ya, tapi karena pernah dipakai Nabi SAW, cinta di situ tuh. Dan macam-macam banyak sekali. Masyarakat hadirin rahimakumullah, saya juga nggak panjang lebar, ini dokter saya juga ada